Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Nurahini dengan NIM terakhir 114. Jadi saya dari program studi dakwah dan ilmu komunikasi jurusan komunikasi penyiaran Islam. Jadi hari ini saya membuat video ini untuk sebagai bukti bahwa saya menjalankan UAS komunikasi organisasi. Video hari ini adalah review penelitian komunikasi organisasi. Jadi buat video kali ini kita akan membahas secara mendalam dari 5 penelitian penting dalam bidang komunikasi organisasi yang akan diambil dari beragam sumber-sumber. 1 itu dari skripsi, 2 itu dari tesis, yang 2 lagi itu dari buku karya ilmiah. Dan masing-masing akan mengangkat judul dan teori yang berbeda-beda sehingga dapat menambahkan wawasan kita atau wawasan yang lainnya tentang kompleksitas serta penerapan komunikasi organisasi di dalam dunia nyata. Dan selanjutnya untuk setiap bahan kita akan membedah dari latar belakang, pilihan judul, pertanyaan penelitian, ada teori yang digunakan, dan ada metodologi penelitian selanjutnya, dan temuan utamanya. Nah, untuk di pembahasan pertama kali ini kita akan membahas dari skripsi nih. Skripsi itu judulnya Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Kelaran Kabupaten Jeneponto. Gitu. Nah, untuk di skripsi tersebut kita akan melihat dari latar belakangnya nih. Latar belakangnya itu penelitian skripsi ini lahir dari kebutuhan instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui perbaikan aspek komunikasi organisasi. Jadi, kantor kecamatan Kelaran dipilih sebagai objek karena ditemukan oleh berbagai dinamika komunikasi yang mempengaruhi kinerja pegawai di lingkungan birokrasi tingkat kecamatan tersebut. Selanjutnya itu ada permasalahan atau pertanyaan penelitian. Kalau saya lihat dari pertanyaan atau permasalahan penelitian tersebut, itu beliau mengangkat bagaimana proses komunikasi organisasi diterapkan di kantor tersebut untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dan yang kedua itu ada apa saja faktor pendukung dan penghambat komunikasi organisasi di sana, di dalam kecamatan tersebut. Selanjutnya, setelah saya melihat teori yang digunakan itu, di dalam skripsi tersebut menggunakan konsep-konsep dasar komunikasi organisasi dengan menekankan pada teori arus komunikasi, model koordinasi, serta teori komunikasi formal dan informal di dalam organisasi tersebut. Nah, buat selanjutnya itu ada metodologi. Jadi kalau saya melihat dari metodologi skripsi tersebut itu berjenis kualitatif atau deskriptif, dan itu teknik pengumpulan datanya tuh dari observasi, wawancara, mendalam serta mendokumentasikan dalam skripsi tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini ada hasil penelitiannya nih. Kalau saya lihat dari hasil penelitian itu, proses komunikasi organisasi di kantor kecamatan Kelaran dinilai dengan cukup baik, ditandai dengan kemampuan pegawai dalam memproses komunikasi dengan cepat dan lugas gitu bahasanya. Dan selanjutnya ada 5 konsep kunci dari organisasi, yaitu ada koordinasi antar pegawai, ada pesan langsung, pola komunikasi lingkaran, hubungan baik antara pimpinan dengan pegawai, dan lingkungan kerja yang mendukung gitu, dari satu sama lain saling mendukung. Selanjutnya ada faktor pendukungnya nih. Faktor pendukungnya itu apa aja? Ada penggunaan media komunikasi seperti WhatsApp
dan Instagram dan TikTok dan lain-lainnya. Nah, kalau buat faktor penghambatnya itu ada hubungan non-personal dan keterbatasan fasilitas setiap jaringan internet yang kurang maksimal. Jadi kan di dalam desa itu setelah saya melihat emang agak kurang jaringan internet. Jadi ya dengan maksimal beliau memfasilitaskan untuk jaringan internet gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya review di pembahasan pertama dari skripsi tersebut. Selanjutnya saya akan mereview dari tesis nih. Tesisnya berjudul Implementasi Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Medan gitu. Nah, selanjutnya di dalam tesis tersebut kita akan melihat dari latar belakangnya nih. Jadi tesis ini menyoroti pentingnya komunikasi antar staf dan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, khususnya dari Madrasah Negeri 2 Medan, dan kebutuhan untuk memahami faktor komunikasi sebagai penghubung antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran menjadi dasar penelitian ini. Dan selanjutnya melihat dari permasalahan atau pertanyaan penelitian tersebut itu ada dua, dari bagaimana implementasi komunikasi organisasi di madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Yang kedua itu ada faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat komunikasi di lingkungan madrasah tersebut. Dan selanjutnya itu setelah saya lihat teori yang digunakan itu penelitian ini mengacu pada teori komunikasi organisasi. Menurut Katz dan Mulyana menekankan pentingnya arus informasi serta pengaruh struktur dan budaya organisasi terhadap komunikasi. Dan selanjutnya untuk metodologi tersebut itu ada jenis dan teknologi pengumpulan data. Untuk jenis tesis tersebut itu ada kualitatif dan teknik pengumpulan datanya itu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di madrasah tersebut. Nah, untuk hasil penelitian di dalam situ saya membaca dan saya mereviewkan komunikasi yang struktur dan partisipatif antara pimpinan, guru, dan staf sangat berpengaruh dalam menyampaikan mutu pembelajaran untuk murid-murid di situ. Dan selanjutnya ada dukungan budaya organisasi madrasah yang terbuka dan fasilitasi komunikasi formal menjadi kunci keberhasilan dari madrasah tersebut. Nah, selanjutnya ada hambatan utama. Jadi hambatan utama yang ditemukan dalam tesis tersebut itu ada perbedaan persepsi, ketidakjelasan pesan, dan minimnya media komunikasi pada pendukung tersebut. Dan mungkin itu saja review saya dari tesis tersebut. Nah, selanjutnya kita ada tesis ketiga nih. Jadi tesis ketiga ini berjudul Analisis Strategi Komunikasi Organisasi dalam Pengelolaan Dana Zakat pada Basnas di Kota Bima. Oke, di dalam tesis tersebut kita akan melihat dari latar belakangnya. Latar belakangnya ini, Basnas sebagai lembaga pengelola zakat membutuhkan strategi komunikasi yang efektif demi optimalisasikan dan penyaluran zakat. Selanjutnya, penelitian ini juga menganalisis berbagai strategi komunikasi organisasi yang diterapkan Basnas di Kota Bima dan menghadapi beragam tantangan pengelolaan zakat tersebut. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan dan pertanyaan penelitian. Dan di dalam pertanyaan atau permasalahan tersebut ada dua, yaitu yang pertama ada bagaimana strategi komunikasi organisasi yang diterapkan Basnas di dalam Kota Bima tersebut untuk pengelolaan zakat gitu. Selanjutnya ini ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam strategi komunikasi tersebut. Selanjutnya itu ada teori yang digunakan. Jadi di dalam tesis ini teorinya menggunakan
teori strategi komunikasi organisasi dalam model komunikasi dua arah. Jadi menggabungkan antara pendekatan komunikasi persuasif dan partisipatif gitu setelah saya lihat. Dan di dalam tesis tersebut itu ada metodologi, dan metodologinya itu ada dua nih, terbagi jadi jenis dan teknik pengumpulan data. Untuk tesis tersebut itu berjenis kualitatif, dan teknik pengumpulan datanya itu untuk studi lapangan, wawancara, dan analisis dokumen lain-lainnya gitu. Nah, selanjutnya setelah saya melihat nih hasil penelitian dari tesis tersebut itu ada 3, yaitu Basnas Kota Bima menerapkan 3 strategi komunikasi utama, yaitu ada edukasi masyarakat, komunikasi interpersonal kepada mustahik dan muzaki, serta pemanfaatan media sosial. Yang kedua itu ada komunikasi efektif dan dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat tersebut. Selanjutnya itu ada hambatan. Hambatannya apa aja sih? Hambatannya itu ada pada keterbatasan SDM dan infrastruktur komunikasi masih perlu dibenahi dalam pengelolaan dana zakat semakin optimal. Dan ya, mungkin itu saja tesis yang saya bacakan atau yang saya review dari tesis ketiga tersebut. Dan selanjutnya kita akan mereview dari buku karya ilmiah nih. Nah, selanjutnya ini ada buku karya ilmiah. Jadi buku karya ilmiah ini berjudul Komunikasi Organisasi, Strategi Interaksi dan Kepemimpinan. Di dalam buku karya tulis ilmiah ini, setelah saya baca itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya ini, buku ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan strategi komunikasi organisasi yang efektif, baik dalam konteks interaksi sehari-hari di organisasi maupun dalam pengembangan kepemimpinan. Dan setelah saya baca juga, buku ini menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam memahami dinamika komunikasi di organisasi modern yang berkompetitif ini. Oke, selanjutnya itu ada teori yang digunakan. Jadi di dalam buku karya tulis ilmiah ini, teori yang digunakan itu penulis membahas bagaimana teori organisasi seperti teori sistem terbuka, teori budaya organisasi, serta teori audit komunikasi dari International atau Communication Associated atau ICA gitu. Selanjutnya itu ada metodologi nih. Metodologinya ini sebagai buku ilmiah, metode yang digunakan dalam buku tersebut itu adalah telaah teori, studi kasus, dan perbandingan empiris dengan praktik komunikasi di berbagai organisasi dunia. Oke, selanjutnya itu ada hasil atau pembahasan. Di sini tuh ada 2 hasil atau pembahasannya. Jadi pentingnya pemimpin dalam membangun dan memelihara sistem komunikasi efektif di organisasi tersebut, atau audit komunikasi dapat digunakan sebagai alat diagnosis untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi, mencegah krisis komunikasi, dan mengembangkan budaya organisasi yang adaptif. Nah, mungkin itu saja hasil review saya dari buku karya tulis ilmiah yang keempat ini. Nah, di dalam latar belakang ini, saya mereview latar belakang ini untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang komunikasi dalam organisasi kepada mahasiswa dan praktisi, merangkum teori, proses, praktik, hingga aplikasi nyata dalam organisasi maupun swasta lainnya. Oke, selanjutnya itu ada permasalahan atau pertanyaan penelitian. Itu apa aja? Ada bagaimana fungsi komunikasi dalam membangun iklim dan budaya organisasi. Yang kedua ada bagaimana teori klasik dan modern dapat diterapkan untuk memahami dinamika komunikasi dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya setelah saya melihat teori yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini membahas perbandingan berbagai teori komunikasi organisasi klasik seperti teori bioraksasi,
Weber, hingga teori modern, teori sistem, budaya organisasi, motivasi, hingga kepemimpinan lainnya. Nah, selanjutnya setelah saya melihat juga di dalam metodologi buku karya tulis ilmiah itu, buku ini menyajikan tentang telaah pustaka mendalam, kerangka teori, dan contoh aplikasi berdasarkan hasil penelitian serta pengalaman empiris dari penulis tersebut. Nah, untuk hasil atau pembahasan terakhir ini ada 2. Di dalam buku karya tulis ilmiah itu ada komunikasi organisasi sangat signifikan dalam membangun persepsi, motivasi, dan sinergi antara anggota organisasi tersebut. Dan untuk menekankan pentingnya jaringan komunikasi, perilaku organisasi, budaya kerja, gaya kepemimpinan, hingga penyesuaian terhadap teknologi informasi dalam dunia organisasi yang modern ini. Dan mungkin itu saja review saya dari 5 penelitian komunikasi organisasi tersebut. Ya, dan mungkin itu saja hasil review buku dan karya tulis lainnya dari saya.